Brivio janji Suzuki X-Star tidak akan hengkang dari MotoGP. Pandemi virus corona baru diakui punya dampak cukup hebat bagi finansial tim-tim MotoGP. Manajer tim Suzuki X-Star, David Brivio, tengah mencari cara bagaimana menghemat pengeluaran. Namun ia yakin krisis tersebut tidak sampai membuat Suzuki hengkang lagi dari MotoGP. Ketiadaan balapan hingga Mei 2020 membuat tim-tim yang berlaga di MotoGP kehilangan pendapatan. Bagi tim pabrikan seperti Suzuki X-Star, hidup mereka masih bisa ditunjang dari induk perusahaan. Sementara tim-tim independen atau satelit sekadar untuk bertahan hidup saja sulit. Untung bagi tim-tim satelit tersebut, Dorna Sport memberikan dana bantuan sebesar 250.000 euro atau sekitar 4 miliar rupiah per bulan pada bulan April hingga Juni 2020. Sementara tim pabrikan sama sekali tidak mendapat bantuan sehingga harus pintar-pintar menghemat pengeluaran. Salah satu cara yang ditempuh Suzuki X-Star adalah dengan buru-buru mengikat kontrak Alex Rins dan Joan Mir selama 2 tahun ke depan. Selain menghemat pengeluaran, cara itu menjadi pertanda bahwa Suzuki X-Star masih ingin berlaga di MotoGP. Kami diminta oleh Suzuki untuk menghemat anggaran semaksimal mungkin pada 2020 dan berusaha memangkas sejumlah pengeluaran. Di satu sisi, itu tidak rumit karena kami tidak bepergian dan balapan. Itu membuat kami menghemat uang. Apakah cara penghematan itu sudah cukup atau belum? Saya kurang tahu. Kami terus menjalin kontak dengan manajemen Suzuki di Jepang dan berusaha menghitung biaya tahunan. Sepertinya semua tim tahun ini mengurangi biaya dan juga tahun depan. Tutup David Brivio. Pesan Vinales sebelum bertandem dengan Quartararo di MotoGP 2020. Maverick Vinales akan memiliki tandem baru untuk musim balap 2021 nanti. Yamaha telah memutuskan untuk membawa Fabio Quartararo ke tim pabrikan untuk menggantikan sosok legenda Valentino Rossi. Vinales sendiri mengaku tak keberatan dengan langkah yang diambil Yamaha. Meski harus beradaptasi ulang dengan rekan barunya, ia berharap bisa bekerja sama dengan baik bersama Quartararo. Kedua pembalap memang diketahui mempunyai hubungan yang baik. Selain usia mereka yang hanya berjarak 4 tahun, keduanya juga kerap berlatih bersama, entah di gym, saat berlatih sepeda, atau bahkan latihan motocross. Vinales sendiri mengakui jika Quartararo tampil sangat menjanjikan bersama Petronas Yamaha SRT pada 2019 kemarin. Satu pesan Vinales untuk Quartararo, yakni untuk terus berusaha lebih keras karena peran sebagai pembalap pabrikan lebih berat. Kendati begitu, Vinales mengingatkan kepada Quartararo kalau tugasnya sebagai pembalap akan lebih berat musim depan. Vinales pun menyarankan Quartararo untuk bisa lebih menguasai motor dengan baik. Sepanjang tahun lalu, Fabio sama sekali tak mengutak-atik motornya dan akhirnya paham benar pada akhir musim. Tapi masalahnya dalam tim pabrikan, Anda harus menjajal banyak hal dalam pekan balap. Ini masalah besar. Karena dalam beberapa balapan, saya sendiri bahkan hanya bisa menjalani beberapa lap dengan setup dasar saya dan terpaksa harus balapan dengan setup apa adanya. Situasinya selalu rumit. Tutup Maverick Vinales. Honda diklaim ingin balas dendam ke Lorenzo di MotoGP 2020. Pembalap tes Ducati, Michel Pirro, menuding Honda sebagai pihak di belakang keputusan pembalap wildcard dihapus di MotoGP 2020. Pirro mengklaim Honda ingin balas dendam terhadap Jorge Lorenzo. Pengelola MotoGP, Dorna Sport, Federasi Sepeda Motor Internasional atau FIM, Asosiasi Tim MotoGP, IRTA, dan Asosiasi Tim Pabrikan, MSMA, sepakat untuk menghapus keikutsertaan pembalap wildcard MotoGP 2020. Kesepakatan itu diambil agar jumlah pembalap di trek bisa semakin sedikit, sekaligus mengurangi risiko keselamatan di tengah pandemi virus corona. Kesepakatan itu pula membuat Jorge Lorenzo gagal memperkuat Yamaha sebagai pembalap wildcard di MotoGP Catalunya 2020. Pirro pun menganggap kesepakatan itu diambil karena Honda ingin membalas dendam terhadap Lorenzo. Saya tidak tahu apakah ini cara seseorang membayar atas perbuatan mereka, tapi saya pikir ini tidak adil.
saya bisa memahami jika keputusan diambil 1 bulan sebelum balapan. Tapi saat ini kita tidak tahu kapan MotoGP 2020 akan dimulai. Mungkin Honda ingin menghukum Lorenzo setelah dia kembali ke Yamaha. Tapi saya bukan Lorenzo yang dengan pendapatnya bisa tetap di rumah. Saya pikir saya masih bisa berbicara banyak di MotoGP, kata Michel Pirro. Lorenzo kembali ke Yamaha sebagai test rider setelah 2 bulan memutuskan pensiun dari MotoGP. Keputusan pensiun membuat Lorenzo mengakhiri kontrak dengan Repsol Honda di tengah jalan yang masih menyisakan 1 musim lagi. Pirro mengklaim Honda ingin membalas dendam terhadap Lorenzo yang dianggap sudah berbohong demi meninggalkan Repsol Honda dengan keputusan pensiun. Lorenzo pun ke Yamaha yang merupakan rival Honda sejak dahulu. Sebagai pembalap yang menjalani hidup 360 km per jam, keputusan ini sulit diterima. Selama 2,5 bulan, saya latihan di rumah, saya merasa kecewa. Membuat keputusan seperti itu di depan tidaklah tepat, tutup Michel Pirro. Quartararo pantau Alex Marquez di 2 balapan awal MotoGP 2020. Balapan MotoGP musim 2020 memang belum dimulai. Namun, sejumlah pembalap nyatanya sudah menyiapkan strategi untuk menghadapi musim yang baru tersebut agar bisa meraih hasil yang terbaik. Bagi Quartararo, salah satu strategi yang sudah disiapkannya adalah dengan terus memantau pembalap yang dianggapnya cukup berbahaya. Untuk di MotoGP 2020, Quartararo mengaku banyak yang akan ia pantau dan salah satunya adalah rider Repsol Honda, yakni Alex Marquez. Quartararo melihat Alex adalah pembalap yang berpotensi bakal tampil gemilang. Meski berstatus sebagai pembalap debutan di MotoGP 2020, namun rider berjuluk El Diablo itu sadar betul Alex adalah orang yang pernah menjadi juara dunia sebanyak 2 kali, yakni di kelas Moto3 pada 2014 dan Moto2 di musim 2019. Dengan statusnya sebagai juara dunia 2 kali itulah yang membuat Quartararo mewaspadai saudara kandung Marc Marquez tersebut. Namun, Quartararo sebenarnya masih abu-abu alias tidak tahu kekuatan Alex di MotoGP. Menurut pemaparan Quartararo, hasil tes pramusim tidak bisa dijadikan patokan untuk melihat dan menilai kemampuan Alex. Satu-satunya cara untuk bisa menilai kehebatan Alex adalah dengan melihat hasil 2 balapan awalnya di MotoGP 2020. Jadi, Quartararo akan benar-benar memantau pergerakan Alex di 2 seri MotoGP 2020. Dengan hasil pemantauan itu, Quartararo yakin bisa mengetahui kekuatan Alex di kelas MotoGP. Alex telah memenangkan 2 kali gelar juara dunia, dan kami perlu untuk melihat bagaimana dia saat mengendarai motor di kelas MotoGP. Terlebih, dia baru berlatih di 2 tes pramusim saja. Saya cukup yakin setelah 2 balapan, kami baru akan mengetahui dan memahami levelnya, tutup Fabio Quartararo. Valentino Rossi buka suara, dilema pensiun atau tetap balapan. Valentino Rossi akhirnya buka suara mengenai panasnya topik pembicaraan mengenai peluangnya bergabung dengan Petronas Yamaha SRT di MotoGP 2021. Rossi mengaku bahwa ternyata keputusannya untuk lanjut balapan belum final. Selama 2 pekan belakangan, tim prinsipal SRT, Razlan Razali, kerap mengeluhkan Rossi yang sampai kini belum mau berdiskusi langsung dengannya. Rossi pun ternyata punya alasan tersendiri, yakni karena ia sendiri masih galau memilih untuk pensiun atau melanjutkan karir. Sebelum pandemi virus corona, rencana awal Rossi adalah mengevaluasi performa di 7-8 seri pertama. Jika terbukti masih kompetitif, maka ia ingin lanjut. Tapi, kini mengingat MotoGP 2020 tertunda, Rossi malah harus menentukan masa depannya bahkan sebelum balapan pertama digelar. Rencana awal saya sudah sangat jelas, yakni mengubah beberapa hal dalam tim saya. Lalu tunggu sampai musim panas untuk memahami apa saya bisa tetap tampil kompetitif dari tahun lalu. Bagi saya ini krusial, saya ingin lanjut tapi hanya jika saya masih kuat. Sayangnya dengan situasi sekarang saya harus ambil keputusan tanpa balapan. Jadi ini lebih sulit. Kini saya harus lebih banyak berpikir, harus lebih memahami diri lebih jauh.
Apakah saya masih punya kekuatan dan motivasi yang cukup? Kata Valentino Rossi. Rossi pun mengakui bahwa bergabung dengan Petronas Yamaha SRT adalah kesempatan yang sangat baik. Apalagi jika melihat kinerja apik mereka selama menaungi Fabio Quartararo dan Franco Morbidelli tahun lalu. Meski baru setahun dibentuk dan turun di MotoGP, saya punya kesempatan yang baik untuk bergabung dengan Petronas. Saya rasa mereka tim dengan level tinggi, terbukti dari yang mereka lakukan dengan Fabio dan Franco tahun lalu. Mereka tim baru, terdiri banyak anggota muda, sekaligus banyak orang yang sudah saya kenal baik. Mereka juga punya sponsor bagus seperti Petronas. Jadi, saya rasa ini opsi yang baik. Dan kini, saya harus ambil keputusan berdasar lubuk hati saya yang paling dalam. Bertanya, apakah motivasi saya masih cukup untuk melanjutkan karir? Kata Valentino Rossi. Managing Director Yamaha Motor Racing, Lin Jarvis, sudah sempat menyatakan bahwa Juni adalah tenggat waktu Rossi untuk memberitahukan keputusan finalnya. Sementara Razali membidik Agustus sebagai waktu final bagi timnya untuk mengumumkan line up pembalap MotoGP 2021. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe untuk mendapat informasi terbaru dari channel kami.